mengenai apa yang sudah kami pelajari selama pembelajaran di modul 1 terkait pelatihan guru penggerak mengenai budaya positif. Kami belajar pertama mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Saya kemarin sudah berbagi hal ini di WA, saya sudah membagikan link YouTube, tapi siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang belum menonton videonya, saya akan berbagi sedikit mengenai pelajaran yang sudah kami terima di kegiatan guru penggerak. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Seturut dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang berpihak dan berpusat pada murid, pengembangan budaya positif sangat erat kaitannya dengan penerapan filosofi tersebut. Pengembangan budaya positif, khususnya pengembangan segitiga restitusi, sangat sejalan dan sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro, yang mana filosofi Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan menuntun siswa untuk mencapai mimpi yang dimilikinya, untuk mencapai kodratnya dengan setinggi-tinggi konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, sering sekali itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ada beberapa contoh nilai kebajikan universal yang sudah kami pelajari. Yang pertama contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah bagian dari nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti yang ada di visi saya sebagai guru penggerak. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Contoh lain dari nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap murid yang diberikan oleh Ibo Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk hidup dan keterampilan hidup, dan mungkin nanti kalau di profil di kurikulum Merdeka nanti kita akan mulai membentuk yang namanya keyakinan kelas. Selanjutnya teori motivasi. Sering sekali kita memberikan motivasi kepada seseorang, dan menurut William Glasser ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan. Contoh, seorang anak takut terlambat karena dia tidak mau mencuci toilet. Jadi motivasinya untuk datang cepat adalah takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada anak yang belajar keras, kenapa? Karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Bukan karena dia ingin menjadi yang terbaik, tetapi karena dia tahu kalau dia jadi juara 1 nanti ada imbalan dari orang tua atau dari guru seperti apa. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya berharap dan kita semua berharap setiap siswa kita bisa memiliki motivasi yang ketiga ini, yaitu termotivasi oleh diri mereka sendiri karena mereka menghargai diri mereka. Menurut William Glasser, dalam teorinya mengatakan bahwa ada 4 ilusi yang sering membuat seorang guru terjebak di dalamnya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya ilusi, Bapak Ibu. Kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Kita hanya bisa menakut-nakuti atau membuat siswa mengikuti kita dalam jangka pendek. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nanti kita akan belajar bahwa tidak semua penguatan positif itu efektif. Bahkan penghargaan itu sama artinya dengan hukuman kepada seorang anak. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata Bapak Ibu, kritik itu tidak selamanya bisa menguatkan karakter seseorang. Justru kadang-kala
Kritik yang tidak pada tempatnya membuat seorang anak itu layu sebelum berkembang. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut William Glasser, ini hanya ilusi. Ini hanya terjadi di depan kita. Tetapi di belakang kita mungkin dia karena takut menuruti. Tetapi kita tidak tahu. Makanya nanti ada anak-anak kita bilang, ih, anak ini kan baik, tidak pernah nakal. Tapi kok tiba-tiba terlibat tawuran, terjebak pergaulan bebas, terlibat narkoba. Tapi kalau di sekolah dia baik-baik kali anak ini. Karena ini selama ini kita ditipu, karena ini semua hanya ilusi. Dia baik hanya di depan kita, di belakang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana, hanya satu arah dan menyakiti hati anak. Dalam pemberian hukuman hanya ada efek jera di jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada satu teori yang menurut saya menarik. Ada satu teori yang mengatakan bahwa memberikan penghargaan kepada anak sama dengan mematikan kreativitas anak itu sendiri. Dan ada di sini, menurut Cole, secara ideal, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ketika saya membaca kata menghancurkan potensi, saya awalnya juga merasa ini tidak benar. Setiap orang ini melakukan sesuatu yang baik pasti pantas untuk mendapat penghargaan. Tetapi rupanya penghargaan tidak efektif karena ada 8 alasan. Yang pertama, penghargaan itu memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya adalah contohnya ketika kita mengiming-imingi anak. Nanti kalau kamu bisa membaca, memberikan jajan. Jadi dia rajin membacanya karena jajan. Apabila ke depannya tidak dikasih jajan karena kebetulan mamanya sedang tidak di rumah, dia tidak mau belajar. Ya, jadi dia bergantung pada penghargaan. Penghargaan itu menjadi tidak efektif. Karena contohnya, ada seorang guru, dia mengajar. Awalnya setiap dia mengajar, dia selalu bertepuk tangan kepada siswa yang pintar. Dia memberikan cap stempel bahwa, oh ini ada bintang, kamu sudah bisa menjawab dapat bintang. Suatu hari, guru tersebut tidak masuk. Dia digantikan oleh guru yang lain. Guru yang lain ini tidak tahu tentang pemberian bintang. Nah, ketika guru ini mengajar, dia sebelumnya sudah berkomunikasi dengan guru yang dia gantikan. Kata guru yang dia gantikan, yang biasa memberi bintang, anak-anak di kelas ini sangat antusias pada mata pelajaran saya. Mereka sangat luar biasa, nilai-nilainya besar. Tetapi setelah ibu itu cuti dan digantikan oleh guru yang tidak tahu pemberian bintang, anak-anak itu menjadi malas, ribut di kelas, tidak mau mengerjakan tugas. Kenapa? Karena bapak yang menggantikan itu tidak tahu bahwa ada sistem penghargaan yang sebelumnya telah dibiasakan oleh guru. Sehingga penghargaan itu akhirnya justru menjadi bumerang bagi orang lain. Dan anak-anak itu tidak memiliki motivasi intrinsik dalam belajar. Selanjutnya juga merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan karena ada anak-anak yang merasa, saya juara 1. Dia bangga. Tetapi di balik juara 1 ada anak-anak juga yang merasa tertekan. Saya takut pulang ke rumah, Bu. Sampai ada yang gantung diri. Kenapa? Karena nilainya turun. Tidak sedikit kita melihat anak-anak yang turun dari juara 1 umum jadi juara 3 umum. Dia bukannya senang masuk juara umum, tapi malah menangis. Saya berapa kali kejadian itu di kelas yang saya walikan, dia menangis terseduh-seduh. Saya tanya, kamu ini juara umum, orang berlomba-lomba jadi juara umum. Kok kamu masuk juara umum malah menangis? Jawabannya apa? Saya pasti dimarahi nanti, Bu. Kok dimarahi? Kamu kan juara umum, juara 3 umum
teman, nonton-nontonnya nggak jelas tuh kan, sudah nggak boleh keluar rumah. Saya takut, nanti jangan-jangan bapak saya marah, dia pukul pula saya, dan seterusnya. Tidak jarang juga kita mendengar ya di berita TV, sampai ada siswa yang bunuh diri karena tidak lulus ujian. Dan ini bukan sekali dua kali. Jadi menurut saya setelah saya mempelajari ini, pola pikir kita akan bergeser. Yang sebelumnya ketika ada pencapaian kita selalu berusaha berlomba menghargai, maka sekarang mari kita lebih bijak untuk memberikan penghargaan kepada anak. Nah, Bapak Ibu Guru, seringkali ketika kita menghadapi siswa di dalam kelas, kita tidak tahu bahwa ternyata siswa itu butuh 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apabila seorang anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka kemungkinan dia akan memberontak di dalam kelas. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini yang vital, seperti kesehatan, rumah, makanan. Ada siswa yang pernah diwawancarai oleh seorang guru, dia mencuri di kelas. Dia mencuri uang temannya. Dan ternyata setelah diselidiki Bapak Ibu, itu karena kebutuhan yang pertama sekali yaitu bertahan hidup tidak terpenuhi dalam hidupnya. Dia belum makan dari rumah karena ibunya tidak memasak, sehingga dia termotivasi untuk mencuri. Kedua, kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang diperlukan oleh anak-anak didik kita, baik itu yang besar maupun siswa yang masih kecil. Selanjutnya penguasaan. Seringkali ada siswa yang memberontak, yang tidak suka diatur. Mungkin dia kurang di bagian kebutuhan penguasaan. Maka contohnya, ada seorang anak yang selalu suka ribut di dalam kelas, tetapi setelah dijadikan ketua kelas, dia menjadi tenang dan malah mengkoordinir teman-temannya untuk mengikuti kegiatan dengan lebih rapi. Itu berarti dia kekurangan di bagian kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Terkadang ada orang tua terlalu mengekang anaknya, tidak boleh keluar, tidak boleh ikut kegiatan. Tetapi tahu-tahu tidak lama kemudian, kok anaknya tiba-tiba viral? Karena anak ini kurang kebebasan. Dia tidak mendapat kebebasan dari orang tua maupun guru. Selanjutnya kesenangan. Setiap orang butuh refreshing. Maka kalau sesekali di dalam kelas kita mengadakan ice breaking, saya rasa itu akan jauh lebih efektif daripada kita suruh mereka diam terus, sehingga kelas menjadi seperti kuburan. Bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Ya, Bapak Ibu, ini yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum ketika menjadi guru, dia menganggap siswa tidak dihukum, siswa tidak belajar. Siswa tidak mendapat peringatan secara fisik dan verbal, siswa tidak akan mempan. Nah, di sini Bapak Ibu, kelemahannya adalah siswa merasa tersakiti dan bisa menimbulkan dendam. Bahkan ada murid-murid yang lebih ekstrim, sehingga seperti yang pernah kejadian di Amerika, dia membantai semua guru-guru dan siswa yang dia temui, dan kemudian dia bunuh diri. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Saya sering berada di posisi ini. Sering kita katakan, balik nunggu, kasihan mamamu di rumah, kasihan bapakmu mencari uang, masa tidak kasihan kamu dengan ibu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Siswa termotivasi karena dia merasa bersalah. Tetapi kadang-kadang ini tidak efektif. Ada anak yang tidak peka, sehingga hanya berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya sebagai teman. Ada guru yang menjadikan anak sebagai teman untuk melakukan pendekatan. Kelemahannya apa? Dia menjadi akrab dengan kita, tetapi dia menjadi pilih-pilih guru. Makanya nanti dalam hatinya ada guru favorit, ada guru non kategori, ada guru prioritas, ada guru di luar ruangan. Kenapa? Karena ada yang menjadikan dia teman. Kelemahannya apa? Siswa bergantung kepada guru yang menjadi temannya. Dia tidak akan pernah bisa mandiri. Setiap dia ada masalah, dia akan lari kepada guru yang
teman, tetapi dia tidak terlalu akrab seperti teman. Dia memberikan pengarahan kepada anak, memantau anak dan meminta anak memperbaiki diri. Tetapi kelemahannya kita harus memantau kegiatan ini, mengawasi kegiatan si anak. Berarti kita tidak lepas dari pengawasan. Selanjutnya adalah manajer. Kalau di manajer ini adalah posisi kontrol yang diharapkan terjadi. Di sini kita bersikap sebagai pemantau, bersikap sebagai teman, dan juga bersikap sebagai orang dewasa. Kita tidak perlu memantau dan mengawasi seamat sepanjang waktu, tetapi kita menimbulkan, menyentil motivasi intrinsik di dalam anak sehingga anak akan berbuat seturut dengan apa yang kita harapkan. Ya, demikianlah Bapak Ibu presentasi saya pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengambil satu dan dua hal positif sehingga kita bisa berbagi menjadi lebih baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih.